Kalian percaya nggak dengan yang namanya sihir? Kalau ditanya kayak gitu mungkin jawabannya bervariasi. Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Nah, di channel ini aku sempat beberapa kali bahas hal-hal yang berhubungan dengan sihir dan ilmu gaib dari beberapa budaya dan kepercayaan. Salah satu contohnya kayak kisah Harut dan Marut, kisah Fos dan Mephisto, kisah The Watcher, Jersey Devil, dan Skinwalkers. Mungkin banyak orang yang percaya kalau sihir itu tuh cenderung ke arah yang negatif. Kalau di Indonesia sendiri, contoh sihir yang paling terkenal itu kayak santet, pelet, atau pesugihan. Banyak yang percaya kalau ilmu hitam itu berasal dari iblis. Walau begitu nggak sedikit juga loh beberapa orang yang nganggep kalau sihir juga bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan positif. Misalkan kayak nyembuhin orang sakit dan ngusir roh jahat. Kalau ini sih biasa disebut anugerah atau mujizat yang berasal dari Tuhan. Karena itu ada istilah black magic dan white magic atau sihir hitam dan sihir putih yang sifatnya tuh saling berlawanan. Nah, yang aku bahas sekarang ini juga berhubungan sama sihir yang diambil dari Book of Abramelin yang secara garis besar buku ini menjelaskan tentang banyak ritual dan praktek sihir secara lengkap sampai banyak okultis yang mempelajari tentang sihir dari buku ini. Dalam Book of Abramelin juga dijelasin tentang konsep sihir yang bisa dipakai untuk berbuat kejahatan atau kebaikan tergantung dari penggunanya. Selain itu juga ngejelasin tentang jenis-jenis sihir, klasifikasi ilmu sihir, perbedaan antara sihir jahat dan juga sihir baik, mantra-mantra sihir, serta penerapannya. Intinya buku ini tuh ngejelasin banyak banget pengetahuan tentang sihir yang belum kita ketahui. Mungkin buat para okultis dan orang-orang yang suka sama hal-hal berbau magis bakalan tertarik nih sama buku yang satu ini. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih disclaimer dulu kalau tujuan aku bahas buku ini tuh bukan untuk ngajarin ilmu-ilmu sesat atau maksa kalian buat sepenuhnya percaya sama apa yang dibahas di sini. Tapi aku cuma sekedar sharing atau berbagi pengetahuan, knowledge, supaya kita bisa belajar sama-sama dan terbuka akan berbagai informasi. Jadi buat yang penasaran tentang rangkuman isi buku ini, silahkan simak video ini sampai habis ya. Di video kali ini aku nggak bahas Book of Abramelin secara keseluruhan karena bukunya sendiri terdiri dari 3 bagian dan ketiga buku itu jumlah halamannya banyak banget sampai ratusan halaman dan kalau di total semuanya jadi 413 halaman. Jadi kalau misalnya aku jelasin semuanya tuh bakalan panjang banget videonya kayak Book of Enoch ini. Makanya di sini aku cuman merangkum dan menjelaskan inti dari buku ini secara singkat dan bisa dibilang ini tuh semacam pengantar, pendahuluan atau sekedar gambaran awalnya aja. Kali aja kalian mau dibikin kayak Book of Enoch ini kan yang berpart-part gitu. Ya pokoknya sekarang adalah intinya dulu. By the way, di sini aku bahas rangkuman buku ini tuh dari sudut pandangnya seorang okultis asal Inggris yang bernama Samuel Liddell MacGregor Mathers yang jadi penerjemah Book of Abramelin di tahun 1900. Biar lebih gampang, aku sebut aja MacGregor. Terus buat yang masih asing sama istilah okultis, intinya mereka ini adalah semacam orang-orang yang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan supranatural, termasuk sihir. Oke, walaupun versi terjemahan yang paling terkenal ditulis sama MacGregor di abad ke-19, tapi jauh sebelum itu terjemahan manuskrip Book of Abramelin udah ada sekitar tahun 1608 dalam bahasa Jerman. Terus di tahun 1725, versi cetakan pertama dalam bahasa Jerman pertama kali dibuat di kota Cologne. Selain dalam bahasa Jerman, ternyata sebagian salinan buku ini juga ditemuin dalam bahasa Ibrani di perpustakaan Bodleian, Oxford. Terus di abad ke-18, salinan manuskrip buku ini juga dibuat dalam bahasa Prancis dan disimpan dalam Bibliothèque de l'Arsenal. Maaf kalau if I pronounce it wrong. Bibliothèque d'Arsenal, ya itulah. Atau perpustakaan Arsenal di kota Paris. Nah, versi manuskrip ini yang kemudian diterjemahin sama Samuel MacGregor dalam bahasa Inggris. Walaupun sekarang terjemahan buku ini udah lumayan banyak, tapi versi originalnya ditulis sekitar tahun 1458 Masehi oleh seorang Yahudi yang bernama Abraham.
Menurut catatannya, Abraham lahir di tahun 1362 yang artinya dia nulis buku ini di usianya yang ke-96 tahun. Alasan utama Abraham nulis buku ini karena dia adalah seorang penyihir yang mau ngewarisin semua ilmu dan pengetahuannya ke anaknya yang namanya Lameh. Abraham bilang kalau dia belajar ilmu sihir dari seorang penyihir Mesir yang bernama Abramelin. Makanya buku ini dinamakan Book of Abramelin, walaupun sebenarnya ditulis sama Abraham, orang Yahudi. Abraham sendiri dipercayai hidup di periode yang sebagian besar orang percaya dengan yang namanya sihir. Bahkan di saat itu banyak orang yang mempraktekkan ilmu sihir. Aku juga pernah bahas tentang kisah Dr. Faustus yang mempraktekkan ilmu sihir buat manggil iblis Mephisto. Nah, menurut McGregor, Faust hidup di zaman yang sama dengan Abraham karena di zaman itu ilmu sihir tuh lagi marak-maraknya. Beda jauh lah ya sama zaman sekarang, dimana kebanyakan orang tuh udah nggak percaya lagi dengan sihir karena udah beralih ke zaman teknologi yang semakin berkembang pesat. Menurut versi McGregor, buku ini tuh dibagi dalam 3 bagian. Buku yang pertama berisi tentang autobiografi dan nasihat yang ditunjukkan untuk Lameh. Buku kedua berisi uraian umum dan sarana lengkap buat mendapatkan kekuatan sihir. Sedangkan buku yang ketiga lebih ke penerapan ilmu sihir yang berhasil dibuktikan sama Abraham secara langsung. Dalam catatannya, Abraham tuh bilang kalau sejak awal dia tuh emang tertarik mempelajari ilmu sihir. Makanya dia mutusin buat pergi dari rumahnya buat nyari ilmu di daerah lain sampai dia tiba di Mesir dan ketemu sama Abramelin. Mulai saat itu, Abramelin ngajarin semua instruksi lengkap tentang praktek sihir yang kemudian diwarisin ke Lameh di buku kedua dan buku ketiga. Di buku ini, nama Abramelin punya beberapa ortografi atau variasi ejaan yang beda-beda. Contohnya kayak Abramelin, 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 dan Abrahamelin. Tapi McGregor lebih memilih ortografi Abramelin karena memang nama itu yang disebutin di judul bukunya. Buat biografi Abraham sendiri, walaupun dia orang Yahudi, tapi menurut catatannya, tempat tinggal utamanya ada di salah satu kota yang ada di Jerman, yaitu di kota Würzburg. Atau, kalau di abad pertengahan disebut kota Herbipolis. Walaupun belum ada bukti yang kuat, tapi ini mendukung penemuan manuskrip pertama dari buku Abramelin yang ditemukan di Jerman pada tahun 1608. Mungkin aja buku ini tuh diwarisin ke keturunannya Lameh selama ratusan tahun. Oh iya, selain Lameh, bagian pertama dari Book of Abramelin juga ngejelasin kalau Abraham tuh juga punya anak sulung yang bernama Yusuf. Jadi Lameh itu anak bungsunya. Menurut catatannya, Abraham gak cuma ngasih warisan ilmu sihir itu ke Lameh, tapi dia juga ngewarisin ilmu Kabalah buat Yusuf. Mungkin beberapa orang masih asing sama istilah Kabalah ya. Tapi intinya Kabalah itu tuh masih berhubungan dengan ilmu mistis yang sebagian besar berkembang di agama Yudaisme. Biasanya disebut dengan mystical Judaism. Kabalah juga diajarin menurut tradisi secara lisan dan turun-temurun sesuai dengan terjemahan kata Kabalah yang secara harfiah artinya menerima, yaitu dalam pengertian suatu tradisi yang diterima. Ini biasanya Kabalah tuh diwarisin ke anak sulung karena punya hak kesulungan secara tradisi. Makanya Abraham tuh ngewarisin ilmu mistisnya secara lisan ke anak sulungnya, Yusuf. Menurut beberapa sumber, Kabalah itu doktrin mistis yang merupakan induk dari semua ilmu sihir yang ada di dunia. Jadi pengaruhnya tuh emang sangat kuat di dunia yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Nah, meski begitu, Abraham tuh tetap ngajarin Lameh tentang ilmu sihir secara tertulis lewat Book of Abramelin yang ditulis Abraham secara langsung. Jadi bisa dibilang Abraham itu adil bagi ilmunya sebagai hak warisan sesuai dengan tradisinya. Tapi karena Lameh nggak nerima warisan Kabalah kayak Yusuf, Abraham selalu ngingetin Lameh supaya berhati-hati menerapkan instruksi sihir di buku ini. Karena kalau sampai dia ngelakuin kesalahan kecil, dampaknya bisa sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya Lameh mau manggil kekuatan suci dari malaikat, semua mantra dan ritual sucinya tuh harus kudu bener-bener sempurna supaya nggak ada kesalahan yang menimbulkan anomali yang malah memanggil iblis dan roh jahat. Instruksi sihir yang ditulis di buku ini tuh lebih gampang dipraktekin sama orang-orang yang udah mewarisi Kabalah. Makanya orang biasa yang nggak ngerti betul tentang sihir, mending jangan coba-coba mempraktekkan ilmu sihir yang ditulis di buku ini. Kalau misalnya nggak mau didatengin sama hal-hal yang aneh-aneh. Abraham sendiri mulai tertarik buat belajar sihir dan hal-hal mistis waktu dia masih muda. Sekitar umur 20 tahun setelah dia menerima warisan Kabalah dari bapaknya yang bernama Simon. Makanya sejak saat itu Abraham terdorong buat belajar mendalami ilmu gaib. Ini by the way, kalau misalnya
ada yang lebih ngerti, tolong koreksi ya kalau misalkan ada yang salah, karena emang lumayan rumit buat mengerti orang-orang awam kayak kita. Menurut McGregor, Book of Abraham Lincoln ini benar-benar karya yang penting dan berharga karena ilmu yang ada di buku ini tuh dinilai baik dan berkualitas. Bahkan penerapannya udah diuji dan emang berhasil. Buku ini juga ngejelasin tentang perbedaan antara ilmu sihir hitam dan ilmu sihir putih atau sihir yang bisa dipakai buat kejahatan ataupun kebaikan. Abraham juga nyaranin kalau ilmu sihir yang diajarin ke Lameh tuh harus digunakan buat jalan kebaikan karena itu adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Abraham sendiri punya pandangan yang luas tentang ajaran agama Kristen, bahkan dia tuh orang yang takut akan Tuhan. Menurutnya, sihir itu nggak selalu mengarah ke hal-hal negatif, tapi bisa dipakai juga untuk berbuat baik. Menurut pandangan Abraham, orang-orang suci dan para nabi di zaman dulu yang pernah ngelakuin berbagai mujizat, ya konsepnya tuh sebenarnya nggak jauh beda dengan pemahaman sihir putih yang dia pelajarin. Karena sihir yang digunakan buat kebaikan itu asalnya dari kekuatan malaikat yang sumber utamanya dari Tuhan. Contohnya, kayak beberapa orang terpilih di dalam Alkitab yang mendapatkan anugerah dan hikmat berupa penglihatan atau nubuat seperti Yesaya, Yohanes, Yehezkiel, dan Henokh. Terus tentang berbagai mujizat yang pernah dilakuin Musa, kayak ngubah tongkat jadi ular, atau yang paling terkenal itu mujizat buat membelah lautan. Contoh lain seperti Nabi Elia yang bisa menurunkan api dari langit buat ngelawan nabi-nabi palsu, dan tentara yang dikirim Raja Ahazia buat menyembah dewa Baal atau Beelzebub. Ini juga pernah aku ceritain di video yang bahas tentang Beelzebub. Di kitab Henokh sendiri menjelaskan tentang berbagai nubuat yang dilihat sama Henokh tentang semua rahasia dunia dari masa lalu sampai masa depan dengan sangat detail. Bahkan Henokh bisa berkomunikasi dengan para malaikat, fallen angels, dan Tuhan secara langsung. Nah, contoh-contoh tadi intinya sama aja dengan ilmu sihir yang berasal dari malaikat dan atas kehendak Tuhan. Itu kalau menurut pandangannya Abraham ya, yang nulis buku ini. Makanya Abraham selalu menasehati Lameh supaya dia pakai kekuatan sihir itu tuh demi nama Tuhan dan untuk menolong semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, aku agak kurang paham mengenai agama-agama lain, tapi kalau misalnya menurut keyakinan aku sih, sihir itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Oke, kita lanjut. Abraham bilang kalau kekuatan sihir itu tuh dibagi jadi dua bagian yang bertolak belakang, yaitu cahaya dan juga kegelapan. Kekuatan cahaya asalnya dari malaikat yang biasanya disebut anugerah atau mujizat karena salah satu penerapannya bisa lewat doa-doa, puasa, dan dengan iman yang kuat. Sementara kekuatan kegelapan asalnya dari iblis yang penerapannya pakai cara-cara yang jahat dan sesat, kayak menyembah berhala, berkorban manusia, dan yang paling terkenal itu membuat semacam ritual pemanggilan iblis. Tapi Abraham bilang kalau sihir yang berasal dari kekuatan malaikat itu lebih unggul daripada sihir kegelapan iblis, karena kekuatan cahaya itu sumbernya dari Tuhan. Ini juga selaras dengan kepercayaan di berbagai agama yang menyatakan kalau pada akhirnya kebaikan yang akan selalu menang melawan kejahatan. Abraham juga menyatakan kalau sifat manusia itu ada di tengah-tengah antara kebaikan dan juga kejahatan. Jadi seorang penyihir bebas milih mau cenderung berbuat jahat atau berbuat baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang mutusin buat mempraktekkan ilmu hitam, berarti dia harus menyangkal semua kebaikan dan ajaran Tuhan. Karena memang sifatnya bertolak belakang. Makanya ketika manusia mau mendapatkan kekuatan iblis, biasanya manusia itu harus membuat semacam fakta atau perjanjian, baik lisan ataupun tertulis untuk mengikat kedua belah pihak, supaya bertindak sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku. Contoh simpelnya kayak yang pernah aku bahas, yaitu perjanjian antara Phos dan iblis Mephisto. Isi perjanjiannya yaitu, pertama, selama 24 tahun, iblis Mephisto akan melayani Phos dan akan memberikan apa aja yang dia pengen. Tapi setelah batas waktu yang ditentukan itu habis, Phos janji dan bersumpah kalau roh dan jiwanya akan pergi ke neraka untuk melayani iblis ini. Kedua, sebagai konfirmasi, Phos akan bersumpah dan menandatangani perjanjian tertulis dengan darahnya sendiri. Ketiga, Phos harus ninggalin iman Kristen dan menentang semua orang yang percaya pada Tuhan. Nah, inti dari perjanjian itu ciri-cirinya sesuai dengan apa yang dikatakan Abraham di dalam bukunya, kalau manusia tuh harus menyangkal kepercayaannya, imannya yang merupakan sifat positif atau kekuatan cahaya yang berasal dari Tuhan.
Terus jiwa manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis dan mempraktekkan ilmu hitam otomatis masuk ke dalam neraka. Dan udah nggak ada tempat lagi di surga buat penyihir yang kekuatannya berasal dari iblis. Begitupun sebaliknya, kalau ada yang mau mempelajari sihir putih, itu harus benar-benar berhikmat, hidup takut akan Tuhan, dan harus mentaati aturan yang berlaku buat menjauhi dosa, serta hidup suci menurut ajaran Tuhan, kayak yang dilakuin sama para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Mumpung nih lagi bahas tentang Fos ya, kalian tuh penasaran gak sih? Kenapa Fos harus gambar lingkaran di tanah sebelum manggil iblis? Kan ada banyak tuh ya contoh-contoh ritual pemanggilan roh yang biasanya muncul di film-film dengan cara gambar sebuah lingkaran kayak yang dilakuin Fos sebelum manggil roh dari dunia lain. Apakah ada alasan khusus? Kalau menurut buku Abraham Allen, ternyata ritual ini tuh sangat penting karena tujuannya sebagai pertahanan dan pembatas buat melindungi si penyihir dari gangguan roh yang akan dipanggil dari dunia lain, karena ketika penyihir memanggil roh-roh dari dunia lain, biasanya terjadi perubahan atmosfer yang nggak stabil. Bahkan kalau misalnya yang muncul roh jahat, bisa-bisa membahayakan nyawa penyihir itu sendiri. Jadi walaupun terlihat simple, tapi emang bermanfaat buat melindungi si penyihir. Selain itu, dalam Book of Abraham Allen menjelaskan kalau sebenarnya ilmu sihir itu sangat luas dan bervariasi. Abraham bilang kalau kemampuan meramal dan kemampuan psikis juga jadi bagian dari ilmu gaib. Beberapa contoh kekuatan psikis itu kayak telepati yang bisa berkomunikasi lewat pikiran tanpa harus ngeluarin kata-kata secara verbal. Ada juga telekinesis yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh. Terus ada pyrokinesis, yaitu kekuatan untuk mengendalikan api. Biasanya kekuatan ini tuh paling sering muncul di film-film. Terus ada juga orang yang bisa ngeliat hantu, biasanya disebut indigo. Nah, kemampuan-kemampuan ini ada yang memang dikasih dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan, tapi ada juga yang perlu dipelajari dari ilmu sihir kayak pyrokinesis, karena itu termasuk kekuatan elemen api. Terus kalau kalian sering nonton film atau anime fantasy yang berhubungan dengan sihir, pasti tuh familiar banget sama segel tangan. Contohnya kayak di anime Naruto. Nah, ternyata Abraham juga ngejelasin kalau segel tangan itu emang beneran ada dan dipakai di dalam ilmu sihir. Jadi bukan cuma sekedar fiksi aja. Dan gak cuma itu, bahkan nama-nama teknik atau jurus yang biasanya disebut sama karakter-karakter fiksi itu emang beneran dipakai dalam ilmu sihir. Jadi itu fungsinya kayak semacam mantra. Persis kayak di film Harry Potter yang nyebut Avada Kedavra. Nah, Abraham nulis semua rahasia itu di buku yang ketiga dengan detail. Terus kalau ngomongin tentang sihir, aku yakin banget banyak di antara kalian yang familiar sama simbol yang satu ini. Simbol ini dinamakan pentacle, berbentuk lingkaran yang di dalamnya ada lambang bintang bersudut 5. Sementara simbol bintang sudut 5 yang nggak pakai lingkaran disebut pentagram. Umumnya simbol ini tuh dianggap sebagai lambang setan atau kejahatan, padahal itu belum tentu benar karena dalam Book of Abraham Allen, simbol ini jadi salah satu penerapan ritual sihir yang gak melulu mengarah ke hal negatif. Bahkan kalau kita tarik jauh ke belakang nih, sejarah simbol ini tuh udah ada sejak zaman Mesopotamia kuno. Menurut mitologi Mesopotamia, pentagram dianggap sebagai gambaran dari Dewi Ishtar atau Inanna. Sedangkan di zaman Yunani kuno, filsuf Pythagoras percaya kalau kelima sudut dari pentagram melambangkan hidup manusia dan kelima elemen yang ada di dunia, yaitu air, api, udara, tanah, dan ether. Buat yang belum tahu, ether itu adalah elemen hampa yang bisa ditembus sama cahaya. Lokasi ether umumnya ada di luar angkasa yang emang kosong dan hampa. Jadi ether sama udara itu dua elemen yang berbeda ya. Oke, kita balik lagi ke simbol pentagram. Jadi di masa Babilonia kuno, pentagram itu dipakai sebagai jimat pelindung yang dipercaya buat melindungi pemakainya dari kekuatan jahat. Kemudian di abad pertengahan, pentagram jadi simbol dalam agama Kristen yang melambangkan 5 wounds of Christ atau 5 luka suci Yesus Kristus ketika disalibkan, yaitu lubang paku di kedua tangan dan kakinya, serta luka tusukan tombak di sekitar lambungnya. Lambang pentacle baru dianggap negatif sekitar tahun 1854 saat Eliphas Levi menerbitkan buku yang berjudul ini, atau buku dogma dan ritual sihir tinggi. Di buku itu, Levi menggambarkan lambang pentacle terbalik sebagai lambang iblis dan kejahatan yang berhubungan dengan Baphomet, yaitu iblis berkepala kambing yang sering muncul di berbagai karya. Makanya lambang pentacle terbalik ini jadi makin terkenal sampai sekarang. By the way, udah banyak sih ya lambang-lambang yang sekarang dianggap negatif, tapi sebenarnya dulu malah biasa aja.
bahkan dianggap hal yang positif. Beberapa di antaranya juga pernah aku bahas di video simbol kuno atau di postingan Instagram geekrelia.id. Selain roh jahat dan roh baik yang tadi udah dijelasin, ternyata masih ada satu jenis roh alam yang bersifat netral. Ini juga bisa dipakai dalam ilmu sihir. Namanya adalah elemental spirit atau roh elemen. Sesuai namanya, roh elemental itu berwujud elemen kayak air, api, tanah, udara, ether yang tadi dibahas. Salah satu contohnya kayak kemampuan pyrokinesis yang termasuk penerapan kekuatan sihir elemen api. Selain kelima elemen utama, ternyata masih ada banyak banget elemen-elemen yang gak kehitung jumlahnya. McGregor ngejelasin kalau makhluk-makhluk mistis yang ada di berbagai mitologi purbakala kayak kurcaci, peri, nimfa laut, siren, golem, itu semua merupakan bagian dari roh-roh elemental. Roh elemen ini sangat bervariasi, ada yang lemah, ada yang kuat, tapi masing-masing dari elemen itu punya sifat yang unik. Misalnya air yang punya sifat tenang, tapi juga bisa dipakai untuk menghancurkan. Terus ada api yang punya sebutan kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan. Jadi itu semua tergantung dari penggunanya. Kalau misalnya ada pengguna roh elemental yang dominan bersifat jahat, otomatis roh elemen itu bakal semakin menghasut penggunanya buat berbuat kejahatan. Begitupun sebaliknya, makanya roh elemental itu sifatnya netral, beda dengan malaikat dan iblis yang sifatnya hitam putih dan saling bertolak belakang. Di antara ketiga jenis kekuatan ini, kekuatan roh elemental yang paling lemah dibandingkan sama kekuatan iblis dan juga malaikat. Sebenarnya masih banyak lagi sih rahasia-rahasia sihir yang ditulis di dalam buku ini, tapi di sini aku cuman ngambil sebagian aja, karena kalau misalnya dijelasin semuanya nanti videonya nggak habis-habis. Jadi kalau misalnya kalian mau percaya atau enggak, ya semua itu balik lagi ya ke kepercayaan kita masing-masing ya. Pembahasan ini tuh cuma buat nambah sedikit wawasan dan pengetahuan kita. Kalau gimana menurut kalian sendiri? Tertarik nggak sama hal-hal mistis kayak gini? Komen di bawah ya. Oke, itu dia pengantar dari Book of Abraham Allen. Aku nggak tahu sih mau aku lanjutin atau enggak. Kalau misalnya banyak yang request lanjut, akan aku lanjutin. Karena pembahasan Book of Enoch-nya belum selesai kan. Nggak tahu deh ya, mau aku lanjutin atau enggak. Kita lihat aja nanti. Alright. Kalau misalnya ada kesalahan, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau dibahas, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-request, monggo. Ketik aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Di video kali ini aku nggak bahas buku. Aku juga pernah bahas tentang kisah Dr. Faustus yang mempraktekkan ilmu sihir buat manggil. Karena di zaman itu, oh iya, selain lama, bagian pertama dari Book of Abraham Allen tuh ngejelasin kalau Abraham juga punya anak.